Oke, selamat datang di Riyadi News. Dalam video kali ini kita bahas korupsi Kades sangat meningkat ya. Jadi total ada 489 perkara korupsi yang melibatkan kepala desa sepanjang semester 1 2025. Jadi selama ini Kades-kades itu meminta perpanjangan jabatan ya guys ya. Tapi ketika mereka diberi amanat untuk menjabat ya sekitar 8 atau 9 tahunan ya diperpanjangnya segitu, tapi mereka malah korupsi besar-besaran. Jadi dana yang alirannya itu dari pemerintah pusat ditaruh bawah sampai ke kepala desa, itu uangnya dikorupsi oleh mereka. Jadi banyak berita yang saya teliti ini dari media-media besar itu sudah menyoroti terkait berita ini. Jadi saya tinggal meneruskan berita ini kepada teman-teman semuanya. Banyak dari kasus-kasus ini terungkap dan Kejagung itu sudah mengungkap dan mulai resah ya Kejagung dengan kasus-kasus korupsi seperti ini. Pada akhirnya dana yang seharusnya buat masyarakat dan warga jadi terhambat ya guys ya. Dan banyak sekali kasus-kasus ini sudah mulai ditangani oleh Kejagung, sehingga pembangunan, perekonomian, dan perairan untuk dana kebutuhan terhadap warga masyarakat itu terhambat oleh tangan-tangan kotor mereka ini. Jadi dana yang seharusnya dialirkan ke masyarakat untuk kebutuhan masyarakat warga setempat, untuk entah itu pembangunan, pendidikan, perairan, kebutuhan pokok dan sosial gitu kan, dana desa ini dikorupsi oleh mereka. Jadi banyaknya pembangunan terhambat. Seperti kita ini ya, kita berjalan ini ya, di jalanan itu banyak jalanan berlubang rusak, banyak jembatan rusak ambruk itu nggak segera ditangani oleh karena dananya kurang. Dan padahal dananya itu buat ngopi, buat minum-minuman di warung dan kafe dan lain sebagainya, buat ya kayak gitulah kasus-kasus korupsi di Indonesia ini. Jadi dana yang dialirkan oleh pemerintah pusat dari atas sana ke bawah itu nggak sampai gitu. Misal dananya itu khusus khusus ke masyarakat daerah itu misal 1M, itu sampai ke daerah itu nggak sampai 1 miliar, bisa cuman 700.000 atau enggak gitu 500.000 itu kalau memenuhi ya. Tapi banyak ditutup-tutupi. Jadi kasus-kasus seperti ini mereka cuci tangan guys. Jadi ya gitulah. Seharusnya kita kalau mau Indonesia ini cepat pulih ya, cepat mengentaskan kemiskinan, terutama banyak lansia-lansia itu yang sebenarnya juga butuh diperhatikan, anak-anak sekolah itu juga butuh diperhatikan, tapi dengan kasus semacam ini tuh jadi terhambat. Nah, ini media-media besar juga menyorot yang ini menjadi perhatian publik ya. Kasus korupsi Kades meningkat tiap tahun, Kejagung kewalahan ya. Ini kalau nggak segera ditangani Indonesia ya kayak gini terus nanti kasusnya. Jadi harus segera berbenah ya ini ya. Kita dukung terus Pak Prabowo ya, kita dukung terus. Semoga ini Pak Prabowo mau bikin ini ya menyuruh warga masyarakat untuk membuka rekening yang sudah saya ketahui itu 88 juta kan nggak salah. Masyarakat disuruh buat rekening supaya nanti dananya sampai ke tangan yang tepat, tangan yang misal ya, nanti dananya ke perorangan tiap kakak itu berapa gitu. Jadi nggak
nggak ada dana yang meleset gitu guys. Jadi ya harus tepat untuk bantuan ke bawah itu, harus tepat, nggak ada yang meleset. Nah kalau dananya dialirkan ke pemerintah setempat seperti kades kayak gini, korupsi gini kan harus segera ditangani nih. Jadi teman-teman yang merasa resah coba komen ya, sampaikan ya kepada masyarakat luas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di kanal ini. Semoga teman-teman juga mulai memahami terkait kasus yang terjadi. Oke, itu saja. Terima kasih.